Abu Nawas dan 3 orang pemburu terkenal. Dikisahkan, warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong didatangi oleh 3 orang asing. Mereka mengaku sebagai pemburu yang handal, dan tujuannya ke kota Baghdad adalah mencari tantangan baru dalam berburu. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia segera mengambil tempat duduk yang tak jauh dari mereka. Melihat kehadiran Abu Nawas, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Tuan, adakah di daerah ini terdapat hutan yang penuh dengan binatang buas?" Abu Nawas menjawab, "Iya ada, sepertinya kalian adalah pemburu ya?" Kata Abu Nawas balik bertanya, "Benar Tuan, kami adalah pemburu handal yang terkenal," jawab mereka. "Oh, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu?" tanya Abu Nawas kembali. Pemburu pertama menjawab, "Ketika aku di dalam hutan, aku pernah diserang beruang hingga senjataku terjatuh. Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong, dan si beruang berhasil aku taklukkan." Pemburu kedua tak mau kalah. "Ketika aku di dalam hutan, aku bertemu dengan seekor singa yang besar. Sebelum dia menyerangku, aku terlebih dahulu menyerangnya. Aku gigit dia sampai mati terkapar." Pemburu ketiga berkata, "Aku juga pernah bertarung dengan macan. Kala itu aku sedang ketiduran di tengah hutan. Tiba-tiba datang seekor macan menghampiriku. Ketika dia loncat menerkam, aku patahkan kedua tangan dan kakinya. Ia pun menjadi lumpuh sampai sekarang." Setelah mendengar pengakuan mereka, Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawanya. "Wah, tak kusangka kalian bertiga adalah pemburu yang handal. Pantesan nama kalian sangat terkenal. Tapi sayang, aku tak suka berburu," tutur Abu Nawas. "Kenapa Tuan? Berburu itu mengasyikkan. Meskipun nyawa taruhannya, tapi ada kepuasan tersendiri," sahut mereka. "Apanya yang mengasyikkan? Aku pernah bertemu 3 hewan tersebut sekaligus," ujar Abu Nawas. "Maksud Tuan?" tanya mereka. "Aku pernah menghadapi beruang, singa, dan macan secara bersamaan," jelas Abu Nawas. "Terus apakah mereka menyerang Tuan?" tanya salah satu pemburu. "Tidak, mereka tak akan berani. Ketika aku dekati satu persatu, mereka hanya menatapku. Bahkan ketika aku menghardiknya, tak ada satupun yang berani bergerak. Itulah sebabnya aku malas berburu. Tidak ada tantangannya sama sekali," jawab Abu Nawas. "Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuan, jadi tidak menyerang manusia," ujar para pemburu. "Jinak bagaimana? Mereka itu di tengah hutan belantara," jelas Abu Nawas. "Luar biasa, Tuan memang hebat. Tapi kalau kami jadi Tuan, kami pasti akan membunuhnya. Bisa Tuan tunjukkan di mana Tuan bertemu dengan ketiga hewan tersebut?" tanya mereka. "Oh bisa, tempatnya ada di pameran lukisan hewan-hewan. Datanglah ke alun-alun Baghdad tiap Kamis sore. Kalian pasti akan menemukannya," celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, seketika mereka tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat berjalan menuju istana. Akan tetapi secara tidak sengaja, di tengah perjalanan Abu Nawas berpapasan dengan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kau hendak kemana?" tanya Baginda Raja. "Saya hendak menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tapi saya lagi ada keperluan, mau menengok anak-anak saya di sekolahan. Bagaimana kalau kau ikut saya saja?" ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun setuju. Mereka lalu pergi menuju sekolahan tempat
tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu. Sesampainya di sana, mereka terlebih dahulu menemui gurunya di ruang tamu. Baginda Raja lalu bertanya tentang perkembangan kedua anaknya. "Anak saya yang bernama Amin, bagaimana prestasi belajarnya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, Amin anaknya sangat bodoh dan tolol. Dia sulit sekali menangkap pelajaran," jawab gurunya. "Lalu bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Makmun, anaknya cerdas Paduka, cepat sekali menguasai pelajaran. Dan dari sikapnya sudah tumbuh martabat dan kewibawaan," jawab gurunya. "Tapi aku tidak percaya padamu. Bisakah kau membuktikannya?" pinta Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi memang begitulah kenyataannya. Sebagai bukti, saya akan panggil Amin dan Makmun kemari," balas gurunya. Kemudian sang guru menaruh sebuah bata di atas tempat duduknya Amin. Sedangkan di atas tempat duduknya Makmun, sang guru meletakkan selembar kertas. "Untuk apa itu?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka ingin sebuah bukti? Saya akan menunjukkannya kepada Paduka," jawab sang guru. Ia pun lalu memanggil Amin dan Makmun untuk menemui ayahnya. Tidak berapa lama, masuklah keduanya ke ruang tamu di mana ayahnya sedang menunggu. Begitu melihat ada ayahnya di situ, mereka memberi hormat dan cium tangan. Amin dan Makmun lalu diarahkan gurunya untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Amin pun lalu duduk di kursi yang di atasnya ada sebuah bata. Sedangkan Makmun duduk di kursi yang di atasnya ada selembar kertas. Tiba-tiba Makmun menjadi cemas. Ia sekilas melihat ke arah langit-langit dan melihat ke arah kanan dan kiri. "Wahai Makmun, kenapa kau terlihat gelisah?" tanya sang guru. "Saya merasakan lantainya bertambah tinggi seukuran selembar kertas, atau langit-langitnya yang menjadi semakin rendah seukuran kertas," jawab Makmun. Kemudian sang guru menoleh ke arah Amin dan bertanya kepadanya, "Wahai Amin, apakah kau merasakan hal yang sama?" tanya sang guru. "Saya tidak merasakan apapun," jawab Amin. Sang guru pun tertawa dan menyuruh keduanya untuk balik ke kelasnya. Setelah Amin dan Makmun sudah meninggalkan ruangan, sang guru berkata kepada Baginda Raja, "Paduka sudah melihat buktinya bukan? Saya berkata apa adanya," tutur sang guru. "Wahai Abu Nawas, kenapa bisa demikian? Kenapa Amin bisa begitu sangat bodohnya? Sampai bata yang ia duduki saja tidak ia rasakan. Berbeda sekali dengan Makmun, ia sangat pintar dan cerdas," tanya Baginda Raja. "Begini Paduka Yang Mulia, Amin dan Makmun meskipun sama-sama putra Paduka, tapi kan dari ibu yang berbeda. Ada dua alasan mengapa anak-anak berotak cemerlang dan cerdas. Alasan pertama adalah ketika suami istri bersetubuh dengan dasar rasa cinta, maka anak-anak mereka akan menjadi pandai. Alasan kedua adalah sepasang suami istri bukanlah dari darah yang sama, maka anak-anak mereka akan menjadi bijaksana, cerdas, dan berwibawa," jelas Abu Nawas. "Yang kau maksud dengan darah yang sama itu bagaimana?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Maksudnya masih dalam satu kerabat atau satu keturunan," jawab Abu Nawas. "Ini seperti terjadi pada pepohonan dan binatang. Jika pohon dicangkok dengannya, maka akan menghasilkan buah yang bagus dan lezat. Demikian juga dengan binatang. Misalnya seekor kuda dan keledai dikawinkan, maka akan menghasilkan hewan yang bernama bagal. Bagal adalah hewan yang kuat, cerdik, dan pandai.
Oleh karena itulah, kekurang cerdasan Amin disebabkan Paduka Raja dan Permaisuri Zubaidah dari darah yang sama dan satu garis keturunan. Sementara Makmun cerdas dan pandai karena ibunya berbeda darah dengan Paduka. Ibunya tidak satu garis keturunan dengan Paduka, bahkan sangat berbeda jauh. Sambung Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. "Dasar kau orang gila, Abu Nawas," balas Baginda Raja sambil terus tertawa. Akan tetapi sang guru yang juga ikut mendengar penjelasan tersebut sangat mempercayai perkataan Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang Arab Badui mempunyai unta yang sangat ia sayangi. Suatu hari, untanya tersebut menderita penyakit gatal-gatal. Setiap malam si unta merintih menahan rasa sakit. Melihat hal itu, orang Badui merasa kasihan. Ia pun bertanya pada kawan-kawannya obat apa yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit unta miliknya. Dari sekian banyak jawaban yang ia terima, rata-rata menyarankan mengolesinya dengan minyak jarak. Akhirnya orang Badui pergi ke kota Baghdad untuk membeli obat yang disarankan. Sesampainya di kota, ia teringat dengan sosok Abu Nawas. Bukankah di kota ini ada ulama sufi yang bernama Abu Nawas? Lebih baik aku minta petunjuk sama beliau, pikir orang Badui. Setelah bertanya kepada para warga, orang Badui pun mendapatkan alamat Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, orang Badui langsung berangkat menuju rumahnya. Singkat cerita, sampailah ia di sana dan menemui Abu Nawas. "Apakah Anda yang bernama Tuan Abu Nawas?" tanya orang Badui. "Iya benar, kamu siapa dan ada keperluan apa?" tanya balik Abu Nawas. "Saya orang Badui, tujuan saya datang kemari untuk minta keberkahan Tuan," jawab orang Badui. Ia pun lalu menceritakan tentang untanya yang tengah menderita penyakit gatal-gatal. "Kawan-kawan saya menyuruhku mengolesinya dengan minyak jarak untuk menyembuhkannya. Tapi saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolong Tuan kasihanilah dan doakan unta saya dan berkahi dia agar ia sembuh dari penyakitnya," pinta orang Badui. "Loh, saran dari kawan-kawanmu itu benar. Manfaat obat jarak bisa menyembuhkan penyakit gatal," jelas Abu Nawas. "Tapi saya kurang yakin Tuan, saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolonglah Tuan Abu, doakan unta saya supaya sembuh," timpal orang Badui. Sesaat Abu Nawas dibuatnya bingung. Mana mungkin hanya dengan doa bisa sembuh? Butuh obat bila ingin menyembuhkan penyakit, kata Abu Nawas dalam hati. Tapi karena tak ingin mengecewakan tamunya, Abu Nawas lalu berkata, "Kamu tetap harus membeli obat jarak dan bawalah ke sini. Nanti obat tersebut akan saya kasih doa. Insya Allah untamu akan sembuh dari penyakitnya. Tapi bila doa saja tidak ada pengaruhnya," tutur Abu Nawas. Orang Badui tersebut segera membeli obat dan diberikannya kepada Abu Nawas. Setelah obatnya dibacakan doa, ia pun membawanya pulang. Beberapa hari kemudian, ketika ia rutin mengoleskannya dengan minyak jarak, akhirnya unta miliknya sembuh kembali. Betapa bahagianya orang Badui, tak henti-hentinya ia mengucapkan rasa syukur. Karomah Tuan Abu Nawas memang luar biasa. Doanya bisa menyembuhkan unta saya hanya melalui sarana obat jarak, kata orang Badui memuji Abu Nawas. Esok harinya ia kembali menemui Abu Nawas untuk memberikan sejumlah uang sebagai wujud rasa terima kasihnya. "Tidak perlu, aku tidak mau menerimanya. Sedekahkan saja kepada anak-anak yatim," kata Abu Nawas menasehati. Dari kisah di atas mengandung hikmah
bila ada seseorang yang percaya dengan doamu untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka tolonglah, jangan menolaknya meskipun kau tak yakin dengan dirimu sendiri. Bacakan doa sebisamu meskipun hanya dengan bacaan basmalah, karena keyakinan orang yang minta tolong padamu itulah sugesti terbesar yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ingat, jangan kau manfaatkan untuk mengambil keuntungan dari hal itu. Seperti halnya dengan Abu Nawas, ia menolak pemberian uang karena ia menyadari bahwa yang menyebabkan sembuh bukan karena doanya yang mujarab, tapi karena sugesti orang Badui terhadapnya. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hai Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. "Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dia dapat menikmati tidur padahal ia sudah bangun?" tanya pemuda itu kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu, Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian, datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. "Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya," gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. "Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas.
Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Abu Nawas dihukum minum air mendidih. Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap basah oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali. Saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas memelas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Abu Nawas tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. Berpamitan? Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur diri pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun, ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman.
Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi, sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin.
Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikannya inilah, akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Jimat cepat kaya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan, mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang ada di pasar. Sandal ajaib, silahkan dibeli sandal ajaib, teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. Silahkan tuan, mau membeli sandal? Tanya Abu Nawas. Iya, apakah ini sandal ajaib? Tanya si pemuda. Oh, tentu saja tuan, sandal ini sandal ajaib, jawab Abu Nawas. Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini, kata pemuda itu. Hah? Gimana maksud tuan? Tanya Abu Nawas lagi. Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan, kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapatkan kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan? Tanya Abu Nawas. Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan bahwa sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya? Protes si pemuda. Tunggu dulu tuan, seingat saya tuh tidak pernah mengatakan seperti itu tuan, sanggah Abu Nawas. Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan, sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam.
Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya si pemuda. "Oh, itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Gini Tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu Tuan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga ia langsung bertobat kepada Allah.